Hadi Saputra peragakan penangkapan dirinya dan terpidana kasus Vina Cirebon oleh polisi di sidang PK. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali lagi di channel Haba Artis. Jangan lupa subscribe. Sidang lanjutan peninjauan kembali PK yang diajukan oleh 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Cirebon. 6 tersangka kasus Vina Cirebon yang mengajukan PK yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramdhani juga turut dihadirkan di dalam ruang sidang tersebut. Sidang yang digelar hari ini beragendakan penyerahan bukti baru atau novem, serta mendengarkan keterangan dari para saksi. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, menjadi perhatian masyarakat yang ikut menyaksikan sidang PK tersebut. Hal tersebut dikarenakan Hadi Saputra menangis saat menceritakan penyiksaan yang ia alami ketika diperiksa polisi dalam kasus Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 silam. Hadi Saputra diketahui merupakan saksi mahkota di sidang PK yang diajukan 6 tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hadi menjelaskan sambil menangis bahwa ia dan terpidana lainnya mengalami pemukulan yang dilakukan oleh polisi. Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk, Pak. Habis itu kita semua langsung, Pak. Di situ kita langsung dipukulin, ucap Hadi sambil menangis. Dikutip ayojakarta.com dari YouTube Kompas TV. Pada Rabu, 11 September tahun 2024, kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso menanyakan kepada Hadi bagaimana cara dipukulnya. Bagaimana caranya? Ucap Jutek Bongso, diinjak-injak, dipukulin. Jawab Hadi. Hadi juga menyampaikan pada saat dirinya ditangkap, ia memikirkan rencana pernikahannya yang hanya tinggal 2 minggu lagi pada saat itu. Saya pikiran saya ini. Bagaimana pernikahan saya? Ucapnya sambil menangis. Terpidana kasus Vina tersebut mengaku mendengar ada yang datang dan mengatakan, "Kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh?" Ya di situ saya habis, Pak, dipukulin, Pak. Terus nggak lama lagi datang lagi. Ada saya mendengar, ada yang datang, ada yang ngomong. Seingat saya, "Kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh?" Lah siapa, Pak? Tahu juga nggak kejadian, kata saya. "Ini bapaknya, cuman saya nggak ngelihat," ujarnya. Saksi mahkota kasus Vina dan Eki tersebut menyampaikan setelah ia dipukuli lagi, kemudian dirinya dibawa keluar oleh anggota polisi. "Saya dipukulin terus di situ, Pak, terus-terusan. Masuk lagi mana yang namanya Hadi? Saya, Pak, saya dibawa keluar, Pak, sama anggota lagi, Pak," katanya. "Dibawa keluar, pindahin ruangan lagi, Pak. Terus masuk ke ruangan itu, ruangan kosong, Pak. Saya langsung disuruh jongkok duduk. Saya di situ dipukulin lagi, Pak, sampai saya muntah darah. Dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis itu, saya ditinggal gitu aja, Pak. Di situ," kata Hadi sambil menangis. Setelah ditinggal oleh anggota polisi tersebut selama 2-3 menit, Hadi mengaku setelah itu dirinya disatukan kembali oleh terpidana kasus Vina yang lain. Kurang lebih antara 2-3 menitan, Pak. Nah, terus datang lagi, baru kita disatuin lagi, Pak. Disatu lagi, ujarnya. Hadi juga mengaku dipukul saat berada di dalam mobil. Sosok ini memotret Eki dan Vina Cirebon kecelakaan 2016. Bantah kesaksian Suroto soal celana melorot. Bukti penting kasus Vina Cirebon tak lama akan terkuak. Bukti penting ini berupa foto di lokasi kecelakaan yang menewaskan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki pada 27 Agustus tahun 2016 silam. Bukti foto ini diklaim dimiliki Nazrudin, saksi baru kasus Vina Cirebon saat bertemu dengan tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi, belum lama ini. Nazrudin mengaku melihat langsung kecelakaan tunggal Eki dan Vina di malam itu. Diceritakan, saat itu dia baru saja berkeliling menawarkan jasa tambal bola sepak di sekolah-sekolah dan lapangan futsal. Saat itu dia sempat berhenti di jembatan Talun karena takut ada seseorang yang mencurigakan di depannya. Saya berhenti di situ. Agak gelap, di depan itu ada orang. Saya takut dibegal. Akun Nazrudin dikutip dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Selasa. Saat berhenti sambil merokok di jembatan, dia melihat dari arah SMP 11, sebuah motor berjalan zigzag. Satu badan jalan habis sama dia. Seolah-olah nggak boleh ada orang ngelewatin dia. Cerita Nazrudin, tak lama setelah motor zigzag,
Sang pengendara lalu mengangkat motornya seperti standing. Namun, tiba-tiba dia oleng dan tubuhnya langsung terlempat membentur tiang yang ada di depannya. Yang membentur tiang telepon bagian depan helmnya. Aku Nazrudin. Saat itu, Nazrudin sempat mengaku bersyukur karena bakalan ramai dan dia bisa melewati orang mencurigakan yang ada di depannya. Namun ternyata, orang yang mencurigakan itu malah berdiri melihat korban kecelakaan motor tunggal tersebut. Nazrudin juga melihat ada pengendara motor dari arah berlawanan yang sempat berhenti melihat kondisi korban kecelakaan. Mendengar kesaksian Nazrudin, Dedi Mulyadi menduga orang misterius yang ditakutkan Nazrudin adalah Adi Haryadi yang memang berada di lokasi saat kejadian. Sementara pengendara motor dari arah berlawanan itu adalah Ismail dan Purnomo yang baru pulang dari melamar seseorang di Cirebon. Nazrudin mengaku sempat ragu untuk langsung mendekati korban. Dia pun memotret kondisi korban dan orang misterius yang ada di sana. Mendapat pengakuan itu, Dedi Mulyadi langsung tersentak dan menanyakan apakah bukti foto-foto itu masih ada. Nazrudin memastikan bukti foto itu masih tersimpan di ponsel lamanya. Hanya saja, saat ini ponselnya itu sudah mati. Dedi Mulyadi pun mengaku sanggup menghidupkan kembali ponsel Nazrudin dan meminta untuk diberi kuasa menyimpannya. HP-nya sama saya saja. Aman Pak, ini penting. Kalau HP itu di-jerge foto-fotonya nampak. Selesai nih, kasus Pak, kata Dedi Mulyadi. Adi mengaku data ini pernah mau disampaikan ke salah satu tim pencari fakta kasus Vina yang dipimpin Elsa Sharif, namun tidak direspons. Hal ini semakin membuat aneh Dedi Mulyadi, karena seharusnya tim pencari fakta merespons hal itu untuk mengungkap kasus sebenarnya. Harusnya direspons. Kalau direspon, faktanya nggak panjang gini. Selesai, tegasnya. Nazrudin lalu melanjutkan ceritanya di malam kejadian itu. Saat melihat kondisi Vina, saat itu masih hidup dan sempat bersuara. Nazrudin membantah celana Vina saat itu melorot. Hal ini berkebalikan dengan kesaksian Suroto yang mengaku melihat celana Vina melorot. Gak ada celana perempuan melorot, tegasnya. Nazrudin mengaku dia orang keempat yang ada di lokasi kejadian. Setelah itu ada pengendara yang melawan arah berhenti dan melihat kondisi korban. Nazrudin mengaku sebelum banyak warga datang, dia mencium bau alkohol di lokasi kejadian. Saat polisi datang dan seorang warga diminta buka helm Eki, bau alkohol itu semakin menyengat. Helm depannya rusak di bagian depan, ungkap Nazrudin, yang mengaku pergi setelah polisi datang.